Halo, perkenalkan nama saya Rentina Elia Butar-Butar, kelas 10 dari Sekolah Semansa Sibamban. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah. Apa yang dimaksud dengan sejarah? Sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Tujuan dari sejarah adalah membantu manusia memahami serta mengetahui fakta-fakta apa, di mana, bagaimana, dan siapa yang pernah terjadi di masa lampau. Sejarah berfungsi sebagai sumber pengetahuan dan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Unsur-unsur dari sejarah adalah manusia, waktu, kausalitas, dan ruang. Manusia dan sejarah tidak dapat dipisahkan. Manusia layaknya pemeran utama dalam sebuah drama, dan karena sejarah itu tercipta hanya untuk manusia. Manusia sebagai subjek dan objek. Dalam peristiwa manusia sebagai subjek artinya manusia adalah peneliti. Dan manusia sebagai objek artinya manusialah yang diteliti. Konsep ruang dalam sejarah menyebabkan pembagian berupa sejarah lokal, sejarah nasional, dan sejarah internasional. Sejarah lokal seperti sejarah tokoh-tokoh setempat, sejarah budaya setempat, dan lainnya. Kemudian sejarah nasional seperti sejarah proklamasi kemerdekaan, sejarah Sumpah Pemuda, dan lainnya. Dan sejarah internasional seperti sejarah Perang Dunia, sejarah revolusi industri, sejarah peradaban dunia, dan lainnya. Waktu dalam sejarah adalah detik, menit, jam, hari, tanggal, bulan, tahun, dan abad. Konsep dalam sejarah terbentuk dari 3 bagian, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Konsep masa lalu akan mempengaruhi konsep masa depan dan masa sekarang. Sejarah berasal dari masa mula yang diambil dari bahasa Arab, yaitu sajarah, yang berarti pohon. Ketiga, manusia dalam pelaku utama adalah sejarah manusia purba. Di dunia pertama kali ditemukan Ethiopia, Afrika Timur oleh Johannes Haile Selassie di tahun 1994. Manusia purba Aditya Ramidus diperkirakan hidup sekitar 4,4 juta tahun yang lalu dan sering dipanggil Ardi. Manusia pada praksara atau sebelum mengenal tulisan, manusia hidup dengan berburu dan mengambil makanannya. Itulah yang sekarang kita pelajari dalam sejarah, bukan dinosaurus yang belum ada manusia di zaman tersebut. Apapun yang dilakukan manusia, itulah yang kita pelajari. Dalam konsep ruang dan tempat, terjadi suatu peristiwa akan memberikan gambaran yang jelas pada kita, bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Konsep waktu dalam sejarah yaitu satu proses kelangsungan dari suatu waktu dalam batasan waktu tertentu. Dua, kesatuan kelangsungan waktu, masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Secara etimologis atau asal-usul kata kronologis dalam bahasa Yunani adalah kronos dan logos. Kronos artinya waktu dan logos artinya uraian atau ilmu. Ada beberapa contoh cara berpikir baik dalam yaitu kronologis, anakronisme, dan diakronik. Cara berpikir kronologis artinya secara rutin sesuai urutan waktu terjadi suatu peristiwa. Dalam berpikir kronologis membutuhkan waktu dalam sejarah untuk ditinjau dari beberapa aspek. Cara berpikir kronologis dapat mempermudah kita dalam melakukan rekonstruksi terhadap semua peristiwa yang ada di masa lalu dengan tepat. Kronologi sangat penting agar terhindar dari anakronisme. Apa itu anakronisme? Anakronisme di tempatan peristiwa, latar, tokoh, atau dialog yang tidak sesuai dengan tempat dan waktu terjadi peristiwa. Kronologis juga membantu kita agar dengan mudah menghubungkan atau memperbandingkan peristiwa sejarah yang terjadi di suatu tempat yang berbeda tetapi dengan waktu yang sama. Apa itu diakronik? Kata diakronik berasal dari Yunani, yaitu artinya dia dan kronos. Dia artinya melampaui atau melintas atau melalui, sedangkan kronos artinya waktu. Contoh cara berpikir diakroni adalah perang Diakoneka pada tahun 1825 hingga 1830. Peristiwa yang terjadi perang yang memiliki waktu yang sama atau waktu yang berbeda, contohnya disuruh kerja paksa di zaman Belanda dan di zaman Jepang, antara kerja Rodi dan Romusa. Keempat, kausalitas adalah sejarah yang bersifat deskriptif, maka perlu ditampilkan dengan susunan fakta apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana dalam penafsirannya. Data deskripsi itu yang akan mengacu keingintahuan pada peristiwa sejarah tertentu. Agar terhindar contohnya, penggunaan pernyataan bagaimana akan terjawab keterangan-keterangan sebab peristiwa sejarah itu terjadi meskipun hanya dihadirkan dengan cara implit atau eksplisit. Setelah membahas sejarah, sekarang kita akan membahas manfaat sejarah. Apa itu manfaat sejarah? Manfaat sejarah memiliki 5 manfaat, yaitu 1. Peneguhan hati manusia. Peneguhan hati manusia sangat memerlukan kesenangan dan keteguhan hati untuk menjalani hidup.
Maka, penguasaan sejarah manusia bisa lebih memaknai apa yang sedang ia lakukan saat itu secara sadar. 2. Bermanfaat untuk pengajaran. Sejarah dapat menjadi pelajaran bagi manusia untuk melakukan sesuatu di masa depan atau sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan. 3. Sebagai peringatan. Sejarah mewakili peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu, baik yang bersifat positif atau negatif. Itu tetap bernama sejarah yang sudah terjadi. Hal tersebut dapat meningkatkan seseorang untuk memetik sinyal dalam situasi tertentu berdasarkan kejadian yang sudah pernah terjadi. 4. Sebagai sumber kebenaran. Setiap manusia pasti membutuhkan kebenaran untuk menjalankan kehidupannya. Maka, sejarahlah yang membuktikan bahwa seseorang harus memahami sesuatu agar bisa bertahan hidup. Sejarah dapat berguna sebagai pemenuhan kebutuhan intelektual manusia sebagai makhluk berakal dan terus berpikir dinamis. 5. Manfaat untuk masa depan sejarah selain sumber informasi juga memetik sinyal dalam situasi tertentu berdasarkan terjadi yang sudah pernah terjadi. Dapat menjadi inspirasi dan instruksi untuk menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Ada pepatah yang mengatakan bahwa sejarah atau masa lalu adalah pelajaran berharga untuk berkembang di masa depan. Jadi, seseorang bisa menggunakan pengalamannya untuk menentukan masa depan. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.